Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwa illa billah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini saya titipkan dulu ilmu pertama. Mau nggak sih keluar dari majelis kita pagi ini? Insya Allah tambahkan 100.000 kebaikan untuk kita. Mau? 15 orang. Kita coba yang kedua. Bapak Ibu yang saya muliakan, mau nggak sih keluar dari masjid ini? Insya Allah akan hapuskan 100.000 keburukan masa lalumu. Kayak terpaksa. Kita coba yang ketiga. Mau nggak sih keluar dari majelis pagi ini? Insya Allah kasih penambahan derajat di sisinya. Dinaikkan derajatnya 100.000 lebih tinggi di sisi Allah. Gak usah melotot-melotot. Jawabannya saya temukan dalam satu kitab. Saya temukan dalam satu kitab. Tebalnya seperti ini. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama terkenal. Yang betul apa? Oke, barusan saya bilang apa? Yang ceramah siapa? Sejak kapan mak-mak ngatur Habib? Mak-mak ngatur suami saja kiamat, Pak. Ulama diatur. Inilah susahnya, Pak. Kalau ceramah di depan makhluk halus. Perempuan itu halus perasaannya. Yang kecil dibesar-besarin. Bu, yang menulis kitab ini ulama terkenal. Puas sekarang. Beliau ini digelar sebagai Syaikhus Syuyukh Ulama'ul Hijaz. Gurunya para guru-guru besar di negeri Hijaz. Bapak Ibu, dulu namanya Hijaz. Sejak tahun 1924 berganti menjadi Saudi Arabia. Dulu namanya Hijaz. Lalu sekarang jadi Saudi Arabia. Tahu Saudi Arabia di mana? Nih saya kasih tahu. Tegaluar belok kanan. Susah ngasih tahu mama. Kalau naik pesawat dari Jakarta itu 9 jam. Saya baru 1 minggu yang lalu pulang umroh. Bawa jamaah. Kapan-kapan umroh bareng saya dong. Umrohnya nggak cuma umroh tapi ada kajian tiap hari seperti ini. Di Mekah, di Madinah, di kebun kurma, di Arafah. Umrohnya penuh dengan makna. Bu, naik pesawat 9 jam. Nggak tahu kalau naik odong-odong. Ulama ini
ternyata putra terbaik bumi Nusantara. Beliau guru besar di Masjidil Haram. Beliau bikin kitab, judul kitabnya Tanqihul Qaulul Hadits Bisyarhi Lubabil Hadits. Di halaman 80 sekian beliau mencantumkan sebuah riwayat dari Nabi. Apa pesan Nabi? Barang siapa yang ingin Allah tambahkan 100.000 kebaikan dalam hidupnya. Barang siapa yang ingin Allah hapuskan 100.000 keburukan masa lalunya. Barang siapa yang ingin Allah naikkan derajatnya 100.000 derajat di sisinya. Jawabannya cukup dengan membaca zikir yang satu ini. Satu kali zikir ini dibaca 300.000 keuntungan kita dapatkan. 100.000 keberkahan, 100.000 ampunan, 100.000 kenaikan derajat di sisi Allah. Zikirnya gampang dibaca oleh lisan tapi bisa memberatkan mizan, timbangan. Mau tahu nggak zikirnya apa? Yang kompak dong. Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Zikirnya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir bisa membuka ratusan ribu keberkahan buat kita. Kita getarkan dulu yuk pengajian, kita getarkan dulu majelis pagi ini dengan berzikir kepada Allah. Siap? Vaksin hatimu, jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu. Ketika COVID datang ke Indonesia, semua kita dihantui kegelisahan dan ketakutan, hilang ketenangan. Teman saya berbagai macam vaksin sudah disuntikan, batinnya masih tidak menemukan ketenangan. Pfizer, Moderna, Sinovac, Nusantara, booster sampai ke monster. Batinnya masih gelisah. Kenapa kita lupa? Ada vaksin dari 1.500 tahun yang lalu sudah dicatatkan Allah dalam Quran. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu, jiwamu pasti menemukan ketenangan, kata Allah. Orang kalau sudah gila zikir, jangankan COVID mengancam, dunia ini kecil di hatinya. Yang besar hanya Allah semata. Orang kalau demen dengan zikir, sebesar apapun masalah menghampiri hidupnya, baginya kecil. Yang besar itu hanya Allah. Orang kalau suka zikir, ketika dihadapkan masalah, dia akan berkata, "Hei masalah, aku punya Allah yang pasti menyelesaikan semua permasalahanku." Bukan cengeng ngadep Tuhan, "Ya Allah, aku punya masalah. Please ya Allah." Orang zikir, dunia ini kecil di hatinya. Lebih baik kita tergila-gila karena ingat Allah daripada tergila-gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Sekarang kalau saya ajak berzikir dulu sama-sama, mau? Yang kompak, mau? Ustadz Ahmad Al-Habsyi, kami sebenarnya kepengen, senang, suka diajak zikir berjamaah. Tapi kami sering dibikin bingung oleh sekelompok ustadz. Gelarnya nggak tanggung-tanggung loh, S1, S2, S3. Bahkan dari Madinah dan Mekah, Saudi Arabia. Tapi bikin kami jadi bingung, esteler.
Bingungnya di mana? Kata mereka zikir berjamaah bid'ah. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tidak pernah ada di zaman Nabi. Kalau enggak pernah ada di zaman Nabi, maka tidak boleh dilakukan. Saya hargai kalau mereka punya pandangan seperti ini. Padahal ini keliru. Tetap saya hargai. Silakan, mungkin itu keyakinan dia. Tapi janganlah menyalahkan orang yang mau berzikir. Ini yang gak suka, orang-orang yang ngeritik mau, dikritik gak mau. Memaksakan dalil dia, tapi gak mau nerima dalil orang. Itulah orang egois. Batarul haq kata Nabi. Ciri-ciri orang yang ada sombong di dalam jiwanya, batarul haq. Selalu nggak mau siap menerima kebenaran dari mulut siapapun. Memaksakan kebenaran dari kelompok dia, tapi nggak mau menghargai kebenaran dari kelompok orang lain. Padahal mungkin orang lain lebih benar daripada dia. Orang yang punya sifat sombong, ciri-ciri kedua, memandang kecil siapapun lawan bicaranya. Merasa cuma dia yang besar. Padahal sejatinya dia kecil, bahkan hina di mata Allah Tuhannya. Bu, saya sering dapat WA dari jamaah yang bertanya begitu. Ustadz, kami lagi zikir berjamaah dibid'ah-bid'ahkan, diharam-haramkan. Jadi kami jadi takut-takut. Maka hari ini saya sampaikan, kalau ada di depan saya ini jamaah salafi yang ngaku-ngaku wahabi, dulu namanya wahabi, dibongkar kebobrokannya, kebohongannya, ganti nama salafi. Padahal ulama dia bukan ulama salaf, ulama khalaf. Dibongkar lagi sekarang ngaku-ngaku framingnya ahlus sunnah wal jamaah. Ini pun bisa kategori bid'ah, ngoba-ngoba. Zaman Nabi nggak ada yang begini. Tapi tetap saya hargai teman-teman saya itu. Tetap saya hargai. Tapi jangan coba-coba di majelis saya melarang saya mengajak umat berzikir. Saya siapkan waktu, tempat, dalil, kitab, silakan kita berdiskusi. Saya nggak akan cari musuh, tapi nggak akan lari kalau ketemu musuh. Itu yang diajarkan guru kami. Maka tugas saya meluruskan kekeliruan sebagian orang yang menganggap zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi. Kita check and recheck. Kita cross check. Kita kupas setajam silet. Ambil buku yang tebal satu di mobil. Bu, apa benar di zaman Nabi tidak pernah ada zikir berjamaah? Kita survei. Bapak Ibu, dalil pertama. Nabi kita pernah salat jadi imam. Imam pasti di depan dong. Lalu sahabat salat bersama Nabi jadi makmum. Makmum pasti di mana? Pertanyaannya, ada enggak makmum di depan imam? Ada. Jenazah. Orang camping. Jenazah di depan imam. Leres. Ketika Nabi mimpin jadi imam, Nabi baca surah Al-Fatihah, saya ambil ujungnya saja ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukankah amin adalah zikir? Bukankah dari sejak zaman Nabi sudah dibaca berjamaah? Saya tidak menemukan satu dalil pun amin diteriakin pada saat sholat itu enggak berjamaah. Kapan selesainya? Berjamaah dari zaman Nabi sudah diamalkan. Kurang camping mereka ini. Ustadz, kata mereka, amin itu bukan zikir. Maka saya jawab kembali, makin sesat dan menyesatkan. Amin itu zikir. Mana dalilnya?
amin. Lafaz amin jadi lafaznya, zikirnya para malaikat. Malaikat itu makhluk la ya'sunallah, enggak pernah maksiat. Apapun yang diamalkan, diucapkan selalu mencerminkan ketaatan, zikir kepada Allah. Dalilnya kata Nabi, kalau kalian berdoa, mendoakan saudaramu tanpa orang itu tahu kamu mendoakannya. Contoh, ya Allah, aku sayang dengan fulan bin fulan ini ya Allah, maka sayangi dia ya Allah, jaga dia ya Allah, lindungi dia, tuntun dia. Tanpa dia tahu kita mendoakan, namanya bizahril ghaib. Maka kata Nabi, di saat engkau mendoakan saudaramu tanpa dia tahu, maka di atas dirimu ada malaikat yang langsung berteriak, amin, amin, amin. Apa yang kau minta buat saudaramu, aku mintakan juga dari Allah buat kamu. Ini dalil malaikat itu sering mengaminkan doa. Yang kedua, lafaz amin sudah saya pastikan zikir. Karena itu, amin itu, lafaz amin jadi ucapan para nabi-nabi. Bahkan Nabi Muhammad sering mengaminkan doanya malaikat. Yang namanya nabi, ucapan perbuatan pasti mengarah kepada ketaatan. Leres? Bapak Ibu, Nabi pernah naik mimbar. Melangkah kaki pertama, Nabi teriak amin. Naik tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Selesai khutbah, sahabat bertanya, ya Rasul, 3 kali loh kami dengar kalimat amin kau ucapkan. Ada pesan apa dari Allah buat kami? Nabi menjawab, atani Jibril. Tadi saya kedatangan tamu. Jibril turun dari langit lalu memohon kepadaku, Muhammad tolong aminkan 3 doaku kepada Allah. Aminkan Muhammad. Jadi jelas faktanya amin adalah zikir dan zikir itu sudah dilakukan berjamaah sejak zaman Nabi. Jadi jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang menutupi kebenaran ini. Jelas? Oke. Enggak cukup satu dalil, saya hadirkan dalil kedua. Bu, sebelum masuk dalil kedua, kita bikin panas mereka yang enggak suka dalil berzikir berjamaah. Subhanallah. Walla ilah. Wallahu akbar. Wala haula. Masih belum sadar, kita hadirkan dalil kedua. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi pernah perang. Dalam kondisi perang melawan kafir-kafir Quraisy, seringkali loh di atas kertas faktanya pasukan Nabi lebih sedikit, pasukan lawan lebih banyak. Contohnya perang Badar. Pasukan Nabi 300-an, pasukan lawan ribuan. Berapa kali lipat. Nabi kita sadar betul yang namanya kita manusia itu punya fitrah. Apa fitrah kita? Suka kalah mental sebelum perang ketika lihat lawan lebih besar. Mau bertarung lihat lawannya gede. Contoh, otot besi, urat kawat, leher beton, muka asbes. Oh, serem banget tuh. Saya pastikan belum terdengar bunyi lonceng di atas ring, kita keder, gemeter, minder, kalah mental. Mungkin bisa pingsan duluan. Betul? Nabi nggak mau semangat tentaranya, pasukannya kalah mental. Walaupun lihat lawan lebih banyak, Nabi cerdas, fatana, Nabi cari solusi.
Nabi cari jalan untuk membakar semangat para pejuang. Biar siap mati. Tidak kalah mental. Nabi temukan jawabannya. Apa? Nabi teriakan lafaz takbir dalam setiap perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat takbir diikuti seluruh tentara dan pasukan. Itu diteriakan berjamaah. Suara takbir mereka ini Pak terbawa oleh angin. Terdengar oleh lawan. Akhirnya lawan yang keder dan gemeter. Lawan gemeter. Bu, bahasa Sundanya gemeter apa? Ngadek-dek. Ini planet apa sih? Ngadek-dek. Tolong nanti ke depan ajarkan terus ke saya sepatah dua patah bahasa sini ya. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Biar saya nggak merasa jadi tamu, biar saya nggak merasa jadi orang asing. Biarkan saya merasa seperti sedang ada di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Saya begitu nyampe ke masjid ini, nampak suasana seperti pulang kampung ke Arab. Kampung datuk saya. Dari sini saya melihat jelas ada pohon kurma di sana. Kurma. Betul? Bo, ngadek-dek. Begitu takbir diteriakan oleh seluruh pasukan, terbawa oleh angin. Terdengar oleh lawan. Lawan merasa jumlah kaum muslimin, pasukan Nabi lebih besar dari mereka. Mereka ngadek-dek. Siapapun ustadznya yang membid'ahkan zikir berjamaah, saya simpulkan ini kurang wawasan kebangsaan. Indonesia tempat dia tinggal sekarang gak akan merdeka kalau bukan berkah zikir berjamaah. Buka file Bung Tomo, setiap orasi yang diteriakan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jutaan orang yang mendengar orasinya menjawab takbirnya, betul? Berkat zikir berjamaah itulah bambu runcing bisa menang lawan meriam Belanda. Bukan meriam Belina. Betul? Berkat kalimat zikir berjamaah terbuka berkah. Mana dalilnya? Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan akan Allah hadirkan manakala kita menjalani kebaikan dengan semangat kebersamaan. Bersama-sama, bahasa Arabnya bil jamaah. Bahasa Inggrisnya emang saya nggak tahu. Please deh together. Bahasa sini apa? Apa? Sasarengan. Aneh lagi. Tolong dicatat ya. Sasarengan. Berkah dari Allah akan turun kepada kita ketika kita sasarengan. Leres. Kita coba ya, saya pancing dengan teriakan takbir, jawab yang kompak. Kita buktikan, suasananya seperti 10 kali lipat dari jumlah yang sekarang. Takbir! Lebih semangat lagi. Jangan kalah dengan pengajian lain yang pernah saya datangi, ada nenek-nenek di depan saya, saking semangatnya diajak takbir, dia teriak paling kencang sampai lupa gigi palsu lepas. Yang kompak ya. Takbir. 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 Cukup 3. Kalau kita lebih nanti Kapolsek tanda tanya. Disangka kita mau demo. Jelas. Jadi zikir berjamaah sudah pernah ada dari zaman siapa? Subhanallah
walla ilah wallahu akbar wala quwata. Masih nggak sadar, udah dikasih dalil 2, masih ngotot merasa benar. Nggak apa-apa, kita hadirkan dalil ketiga. Shh. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi pernah umroh dan haji loh bersama para sahabatnya. Dalam perjalanan ibadah haji dan umroh, Nabi pasti baca talbiyah. Talbiyah itu isinya zikir semuanya. Dan itu diteriakkan Nabi bersama, sasarengan. Bersama-sama berjamaah sasarengan dengan para sahabat. Dan sampai detik ini Bapak Ibu yang menunaikan umroh dan haji ketika berada di kota suci, talbiyahnya rame-rame kan? Bareng-bareng kan? Kalau nggak bareng-bareng, nggak berjamaah, nggak ada syiarnya. Leres. Nggak jadi asbab hidayah bagi siapapun yang mendengarkannya. 1 minggu yang lalu saya kedatangan orang Amerika. Orang Amerika. Nih dengerin. Amerika. Dia punya istri orang Indonesia. Mu'alaf. Dia datang ke kantor travel saya. Si Amerika datang dengan Ameria. Istrinya Ria. Udah dengerin aja rese amat. Kan suaminya itu mu'alaf. Orang Amerika. Dia punya istri orang Indonesia. Namanya Ria. Dia datang ke kantor saya. Ameria. Leres. Masuk Islam, mu'alaf, ngobrol, saya jamu di rumah, ikut umroh bersama saya. Salah satu yang membuat dia jadi hidayah adalah dia nonton TV. Berapa banyak orang kafir buka TV? Shh, buka YouTube. Nampak suasana umroh haji, orang baca talbiyah berjamaah, bergetar dia. Dapat hidayah. Kalau haram, kalau bid'ah, kalau sesat, nggak mungkin yang haram jadi asbab hidayah. Haram. Betul? Jelas? Faham? Bu? Kita teriakan talbiyah sama-sama. Rasakan syiar berjamaahnya. Kalau orang Indonesia lagunya versinya begini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kalau di Arab versinya beda. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Zikir berjamaah sudah ada di zaman Nabi. Rindu ya? Kalau dengar begini kepengen umroh, kepengen haji, aduh saya doain ya mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Bapak Ibu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimantapkan niatnya, dibukakan pintu rezekinya, bisa umroh dan haji nantinya. Amin. Ya Rabbal. Ustadz, haji lama di Indonesia ini. Daftar sekarang 40 tahun lagi berangkat.
Itu dengan catatan kalau tidak keburu rojiun. Haji biasa puluhan tahun ngantri. Gak ada jaminan umur sampai. Jangankan puluhan tahun. Kita gak ada jaminan lo besok masih bisa ngumpul di sini. Betul? Ustadz, adakah haji yang paling cepat? Ada. Haji plus. Bayar 15.000 ke pemerintah itu nunggu cuma 7 tahun. Hah? 7 tahun masih lama Ustadz, nggak ada jaminannya. Adakah yang lebih cepat lagi? Ada. Haji furodah. Alhamdulillah saya setiap tahun ada jatah khusus dari Arab. Siapa tahu nanti ada keluarga yang kepengen berangkat, saya kasih nomor, silakan pakai jatah furodah relasi saya. Tapi hanya sedikit 100 jamaah saja. Daftar tahun ini, berangkat furodah hajinya tahun ini. Tanpa ngantri, furodah. Bu, minimal $18.000. Enggak pakai ngantri. Khusus jalurnya. Nanti saya kasih nomornya. Kalau visanya enggak nempel, enggak perlu bayar full, bayarnya separuh saja. Visanya enggak nempel, detik itu uangnya bisa dikembalikan. Tapi kalau nempel harus dibayar lunas. Karena pengalaman, Ustadz saya nggak mau bayar dulu, buktikan dulu nempel. Begitu ditempelkan visanya keluar dia nggak mau bayar. Biar win-win solution. Betul? Tidak saling menzalimi karena ini bicara tentang ibadah. Sama-sama membantu. Karena tolong menolong dibolehkan dalam dua hal. Alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong dibolehkan dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Ustadz, 1 tahun masih lama. Adakah haji yang paling cepat? Ada. Saya jawab, haji torik. 2 bulan pergi haji. 2 bulan. Itu haji yang paling cepat. Haji torik. Yang viral kemarin, Pak. Bu, saya titipkan nomor WA-nya. Siapa tahu nanti bisa menjadi asbab membantu orang untuk mudah beribadah. Siapa tahu lagi duduk ada yang nanya keluarganya, ada nggak ya kenalan punya jalur? Ada, ini hubung ini. Dia yang berangkat haji, wasilah kita dapat pahala yang sama. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, dia sama seperti pelaku kebaikan. Saya setiap tahun ditelepon oleh relasi saya, orang Mekah. Kayak tahun ini dia kabarin saya, Ustadz, insya Allah syarikah kami akan mengeluarkan visa sekian. Sebelum saya lempar ke Indonesia dan seluruh dunia, kalau Ustadz berminat, mungkin orang-orang terdekat Ustadz yang bisa kami bantu, silakan. Saya bilang, siap, nanti saya pegang. Bu, tapi orang Saudi nggak bisa main-main. 1 kali cacat, 1 kali bohong, selama-lamanya nggak bisa punya hubungan baik. Harus dijaga dan saya menjaga amanah betul, nggak mau. Silakan dicatat nomornya. Dan tolong nomor saya ini ada WA-nya pakai jadi 2 fungsi. Fungsi pertama pakai ajang belajar sama-sama di antara kita. Kalau ada yang mau bertanya tentang agama kirim WA ya. Saya carikan dalil dan jawabannya. Karena sering kali saya dapat tema tausiah justru dari pertanyaan para jamaah loh. Nah yang kedua, jadikan nomor yang saya kasih ini menjadi ajang untuk kita saling mendoakan karena Allah. Kalau ada keluarga yang sakit, ada yang meninggal dunia, kirim WA ke saya. Ustadz bantu doa ya. Nanti saya share ke semua grup saya se-Indonesia. Siapa tahu saya sedang berdakwah seperti ini. Hadir di depan saya jamaah yang banyak. Saya akan minta mereka sama-sama mendoakan Bapak Ibu. Paling tidak baca Al-Fatihah. Kita nggak tahu loh dari mulut siapa doa didengar dan diijabah oleh Allah. Maka itu Nabi menyuruh kita istaghfir minan nas. Mistaksir minan nas min du'ail khairlak. Sering-seringlah kata Nabi minta doa yang baik-baik dari siapapun. Fa innal abda
La yadri ala lisani man yustajab au yurham. Kata Nabi, kita nggak tahu dari mulut siapa doa didengar oleh Allah. Mungkin dari mulut orang yang miskin tapi dia kaya di hadapan Allah. Atau dari mulut orang yang kecil di hadapan kita tapi besar kedudukannya di sisi Allah Tuhannya. Atau dari mulut orang yang mungkin fisiknya cacat, tidak sempurna, tapi dia sempurna nilainya di hadapan Allah ketimbang kita. Leres. Saya kasih nomor, catat, tapi langsung ketikkan WA. Ustadz Al-Habsyi kami jamaah Bandung. Ini Bandung kan? Ciparai, Jawa Barat. Itu saja. Ciparai, Jawa Barat. Ketikan. Tapi kalau sudah tahu nomor saya hanya boleh WA saja. No miss call. Apalagi video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Enak di nenek, enak di saya. Silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? 0812 25 lagi 80 0812 25 25 25 80 0812 25 25 25 80. Ketik WA, sebutkan nama daerah sini, jangan lupa tambahkan Jawa Barat. Nanti bonus pertama saya kirimkan link video-video ilmu bermanfaat. Belajar jarak jauh. Jadi silaturahim kita nggak selesai sampai di sini. Kita bersahabat di dunia, bertetangga di surga insya Allah. Karena menciptakan majelis ilmu di mana saja, lewat handphonemu, lewat rumahmu, lewat jalur masjid, itu sama saja menghadirkan surga di hatimu. Maka kata Nabi, majelis ilmu taman-taman surga. Leres? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Masih ingat tadi dalil zikir berjamaah yang pertama, Nabi sholat berjamaah dengan sahabat, lafaz amin itu zikir dan sudah diteriakan Yang kedua, Nabi perang. Setiap perang Nabi teriak apa? Boleh menunjukkan harapan atau kegembiraan dengan meneriakkan takbir. Tapi di kalangan mereka dibina-binakan. Saya punya kitab. Mereka cuma ngomong kadang-kadang nggak pakai kitab. Sekarang kalau diajak debat pasti kalah. Kalau nggak pakai kitab dalil. Saya bawa kitab. Judulnya Sifatus Sofah, bahasa Arab, karya Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi, ulama mereka sendiri nih. Saya ambil dari kitab ulama mereka sendiri. Di halaman mereka membina-binakan tapi nggak pakai kitab, nggak pakai halaman, kalah debat begini, betul? Di halaman 73 ada cerita menarik. Lagi-lagi ini menguatkan dalil bahwa zikir berjamaah sudah diteriakan dari zaman Nabi. Kita buktikan. Bapak Ibu tahu nggak proses ketika Umar bin Khattab masuk Islam itu unik. Umar bin Khattab ini preman besar. Sebelum masuk Islam dakwah Nabi nggak berani terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Maka Nabi sering berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulain ilaik. Bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal. Ya Allah,
hantarkan hidayah buat dua orang ini ya Allah, biar Islam makin jaya ya Allah. Kalau enggak kau hantarkan hidayah buat Umar bin Khattab, kasih hidayah buat Abu Jahal. Tapi hati Nabi lebih condong Umar. Akhirnya doa Nabi dikabulkan. Umar masuk Islam. Unik loh proses masuk Islamnya. Gara-gara apa? Gara-gara cerita yang satu ini. Saya dengerin. Bu, Umar lagi jalan. Lagi jalan. Tiba-tiba ketemu dengan sahabatnya. Namanya Nu'man atau Nu'aim, saya lupa. Temannya bilang, Umar, iya, kamu bencikan dengan Muhammad? Oh, jangan ditanya. Kamu gak suka dengan ajaran yang dibawa Muhammad? Udah barang pasti. Sekarang ada info terbaru loh Umar. Info apa? Adik kesayanganmu yang bernama Fatimah itu dengan suaminya yang bernama Said. Kenapa mereka? Mereka diam-diam jadi pengikut musuhmu Muhammad. Maksud lo? Mereka sudah beriman dengan ajaran yang dibawa Muhammad. Swear Umar. Sambar geledek. Kalau bahasa sekarang. Membara hati Umar. Emosi dia. Pulang ke rumah ngambil pedang. Dengan tujuan ingin memenggal adiknya Fatimah dan suaminya Said. Nyampe di depan rumah adik perempuannya Fatimah, pedang sudah di tangan, tinggal masuk ke kamar, masuk ke ruangan, menebas lehernya. Umar mendengar Fatimah dan suaminya sedang membaca surah Thaha ayat 14. Surah Thaha ayat 14. Ayat itulah yang membuat tangan Umar bergetar. Apa tadi bergetar? Ngadek-dek. Hatinya ngadek-dek. Hatinya diswab oleh Al-Quran. Bapak Ibu, ketika COVID kita nggak asing dengan bahasa swab. Swab itu untuk mengetahui dari negatif menjadi positif. Umar hatinya diswab oleh Al-Quran. Dari yang tadinya negatif menjadi positif. Dari yang tadinya kafir menjadi muslim. Dari yang tadinya benci kepada Nabi menjadi benar-benar cinta, benci. Artinya benar-benar cinta. Apa ayatnya? Ini ayatnya. Innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah. Kita lihat artinya. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Maka sembah aku. Wa aqimis salah li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Ayat itulah yang mensuap hati Umar. Dari kafir akhirnya ingin menjadi muslim. Umar menangis bergetar. Lalu bertanya kepada Fatimah. Enggak jadi memenggal leher adiknya. Fatimah, di mana Muhammad? Ada di Dar Arqam. Berkumpul dengan sahabatnya. Umar bergegas mencari Darul Arqam. Suatu tempat, posko. Nabi sedang duduk dengan sahabat. Umar bawa pedang. Begitu nyampe ke rumah di rumah itu namanya Darul Arqam. Fadarabal bab. Di sini diceritakan Umar mengetok pintu. Ditanya siapa? Umar bin Khattab. Mendengar nama ini terdengar. Yang di dalam udah getar. Apa tadi? Ngadek-dek. Rasul menyuruh Sayyidina Hamzah pamannya membuka pintu. Begitu dibuka pintu, ternyata betul adalah Umar.
Hamzah bertanya kepada Umar, "Ma anta biminnatihi ya Umar?" Kalau bahasa kita, mau cari urusan apa kamu ke sini, Umar? Mau apa? Mau ngapain? Hah? Mau bikin gaduh? Mau ganggu Nabi? Mau ngancam Nabi? Langkain dulu mayat kami. Umar langsung bilang, tidak, saya kesini ingin bersaksi, ingin jadi muslim. Langsung Umar masuk, lalu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu Umar meneriakkan syahadat, semua orang teriak takbir. Di sini ada kitabnya, baca yang sering bin Ain. Tuntaskan dulu ngajinya. Di sini dijelaskan fakabbara ahlad dar takbiratan sami'aha ahlul masjid. Pada saat mendengar syahadat yang keluar dari mulut Umar, semua sahabat Nabi terharu. Nabi dan sahabat teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai saking keras dan berjamaahnya terdengar oleh seluruh penjuru masjid itu. Dalil takbir, zikir berjamaah sudah diteriakan. Betul? Jelas? Jadi siapa bilang zaman Nabi itu belum ada zikir berjamaah? Enggak tuntas pasti ngajinya, Pak. Saya pastikan referensi kitabnya kurang. Subhanallah wala ilah. Wala haula illa billah. Kitab kecil aja, kitab kecil. Apalagi sekarang Bapak Ibu berada di bulan apa? Saya punya kitab kecil ketinggalan di mobil, karangan guru kami, ulama besar di kota suci Mekah, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Judul kitabnya Madza fi Sya'ban, ada misteri apa di bulan Sya'ban. Bapak Ibu, kalau ditanya kenapa bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban, Sya'ban diambil dari kata yatasya'ab, fihi khairun kathir, kata ulama. Karena bulan itu Allah jadikan semua kebaikan yang Bapak Ibu lakukan yatasya'ab, dia akan bercabang-cabang. Bikin satu kebaikan, cabangnya jadi banyak. Makanya manfaatkan bulan Sya'ban, isi dengan kebaikan. Ada kesempatan hadir pengajian, langkahkan kaki. Karena dia akan bercabang-cabang kemuliaannya. Ada kesempatan bisa tadarusan, lakukan. Ada diajak zikir, laksanakan. Apapun kebaikan lakukan karena nilainya yatasya'ab, bercabang-cabang. Alhamdulillah. Singkat, padat, daging semuanya. Episode selanjutnya. Masih lama? Kenapa ya Pak? Setiap kali saya ceramah saya lihat jam, mak reseh. Padahal jam saya. Saya mau tanya, apakah di Bandung ini penceramah nggak boleh lagi lihat jam tangan? Kalau ada penceramah siapapun dia, baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan marah, itu hanya teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir, abis ini mau ngomong apa? Bu, tadi malam kita nisfu, Bapak Ibu ngerjain apa? Baca Yasin. Salat. Oke. Nah, kita bahas lagi ya. Kelompok yang seperti ini, yang sering membid'ah-bid'ahkan dan mengharam-haramkan, ketika orang beribadah, rame-rame kumpul di masjid, dia bid'ahkan, dia haramkan. Orang sholat di masjid berjamaah, habis sholat wajib, dia sholat sunat di malam Sya'ban, mau sholat tobat, mau sholat apapun, terserah. Dibid'ahkan. Orang baca Yasin 3 kali
dibid'ahkan. Tidak pernah ada sejarahnya di Mekah. Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah, saya kuliah di Mekah. Tidak pernah ada acara nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini cuma tradisi orang Indonesia saja. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Bu, saya pastikan 1000% mereka sesat. Ucapan mereka sesat bagi mereka dan menyesatkan para jamaahnya. Kesian saya kadang-kadang. Saya hadirkan dalilnya ya. Nanti silakan cari kitabnya dalam bahasa Arab. Kitab itu judulnya Akhbaru Makkah. Tebalnya 1 jilid seperti ini. Di jilid ketiga, halaman 84, di sana dijelaskan sudah ratusan tahun yang lalu. Dari 1000 tahun yang lalu itu tradisi memuliakan malam nisfu Sya'ban sudah dilakukan oleh penduduk Mekah. Kalau saya keluarkan kitab ini, malu mereka malu. Berarti mereka kurang kajiannya, kurang camping. Bu, dia bilang itu tradisi Indonesia, di Mekah nggak ada. Oke, di kitab itu, maaf saya jelaskan, kitab ini dikarang oleh ulama besar pada zaman itu. Namanya Abi Abdillah Al-Faqihi. Ahli hadis, ahli sejarah. Beliau saja wafatnya tahun berapa? 272. Catat. 272. Namanya Abi Abdillah Al-Faqihi. Ibu tahu sekarang berapa Hijriah? 1446 Hijriah. Ini 272. Inilah namanya Salafi yang sebenarnya. Ini sebenarnya ulama Salafi. Hidupnya masih di zaman Salaf. Yang sekarang ini Salafi-Salapian. Aku ngaku Salafi. Betul? Ini baru ulama Salafi. Ulama Salaf yang sebenarnya mencatat dalam kitabnya. Apa dia bilang? Setiap menjelang datangnya malam nisfu Sya'ban, ahlu Makkah, penduduk Makkah, ijtihaduhum fiha lifadliha. Mereka berbondong-bondong menampakkan semangat mereka untuk mengambil keberkahan malam yang mulia itu. Dengan cara apa? Satu, di kitab itu ditulis, kharaja ghayatur rijal wan nisa ilal masjid. Semua laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya berbondong-bondong keluar dari rumah masing-masing ke Masjidil Haram. Semuanya sebelum maghrib. Itu jadi yang dilakukan oleh ulama kita. Saya dulu waktu masih kecil di Palembang, datuk-datuk saya ngajarin itu, rupanya ada dalil kitabnya. Mereka sebelum maghrib, ayo nak kita rame-rame yuk kumpul di masjid yuk. Meriah loh nisfu Sya'bannya. Kemarin saya lewat di Masjid Al-Jabar, ramai jamaahnya. Begitu nyampe ke masjid, kata ulama salaf ini, apalagi yang mereka lakukan, bermacam-macam ibadahnya. Yang pertama, wasallau, ada yang sibuk sholat. Yang kedua, watafu, ada yang tawaf. Yang ketiga, wa ahyau lailatahum bil qiraah hatta sabah. Ada yang membaca Quran, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan membaca Quran. Enggak tanggung-tanggung, 30 juz hatta yakhtimu kullaha, sepanjang malam enggak tidur melek mengkhatamkan Quran. Nah, oleh ulama kita, karena watak orang kita ini beda dengan Arab, kita ini kan baca Quran kadang-kadang enggak bisa. Jadi jangan sampai nggak dapat semuanya, dalam istilah usul fiqh, ambil yang sedikit, jangan ditinggalkan. Jadi dicari solusi. Kalau Quran, satu Quran nggak bisa, minimal baca qalbul Quran, hatinya Quran. Apa? Yasin. Nggak bisa baca Yasin, baru Al-Fatihah Ummul Kitab. Islam itu nggak memberatkan, la yukallifullahu nafsan. Kurang hebat apa ulama kita ini, betul? Ini yang baru jadi ulama sekarang nyalain ulama yang hebat-hebat. Betul?
Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Tahlil itu bid'ah. Nanti kapan-kapan saya datang lagi kita bahas lagi tentang yang lain. Tahlil, ziarah kubur dan lain sebagainya. Nanti ada dalil-dalilnya. Bu, bu, enggak cuma itu loh kata ulama tadi. Mereka wa yusallu, ada di antara mereka sholatnya Masya Allah 100 rakaat malam itu. Kita baru sholat Idul Fitri, Ramadan, langsung besok asam urat. Padahal baru 23 rakaat. Mereka 100 rakaat. Dan yang lebih hebat lagi, kata ulama ini, ada yang setiap rakaat dia baca suratul ikhlas 11 kali setiap satu rakaat. Kalikan 100 rakaat. Allah, Allah. Bukan hanya sampai di situ. Wa akhadhu min ma'i zamzam bidzalikal barakah fi hadhil lailah. Mereka ngambil air zam-zam. Diwadain, ada yang wadain botol, wadah ini, macam-macam kemasannya ditaruh. Nah, itu jadi tradisi. Saya waktu kecil itu kalau nisfu Sya'ban, naruh air semuanya. Itu dalilnya, biar tahu, jangan bin-a bilangin. Itu dalilnya, Pak. Jadi mereka naruh zam-zam. Ditaruh di depan. Orang baca Quran, orang baca zikir, baca doa, energinya masuk jadi obat. Betul? Jangan lupa, air itu sifat aslinya hidup. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hai. Jangan lupa, Quran itu sifatnya obat dan rahmat. Dalilnya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat, jadi rahmat. Makanya sayang, 2 ayat yang baru saya baca ini cuma kita ngajiin tapi enggak kita kajiin. Yang mengkaji orang Jepang. Di Jepang, maaf, saya pernah 20 hari di Jepang diundang safari dakwah. Orang Jepang itu tidak percaya Tuhan. Tapi mereka sibuk mempertuhankan ilmu pengetahuan. Senang bikin penelitian, senang banget. Mereka meneliti 2 ayat ini. Mereka siapkan 2 botol minuman. Botol pertama mereka buka tutupnya. Didengarin suara musik sekeras-kerasnya. Kristal air di botol itu hancur berantakan. Tapi botol kedua mereka buka tutupnya. Didengarkan Quran, salawat, zikir, doa. Mereka terheran-heran, kok bisa ya kristal airnya indah, cantik, menawan. Makanya kalau lagi duduk di majelis-majelis zikir, ada yang baca Quran, salawat, zikir, penutup airmu dibuka. Energi positif masuk, nanti setelah itu minum, ada keberkahan menyatu dalam airnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula illa billah. Bu, ternyata sudah 1000 tahun lebih tradisi nisfu Sya'ban terjadi di kota Mekah dari zaman salaf. Air zam-zam dijejerin. Makanya nanti ibu-ibu, kalau lagi ada acara nisfu Sya'ban siapin air. Beli zam-zam. Kalau nggak ada zam-zam, ajwa. Promosi nih. Ini minuman milik perusahaan saya. Bu, ini air mendekati zam-zam karena berkiblat dari zam-zam. Namanya ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Ajaib water. Minuman ini juga dikhatamkan Quran di setiap mata airnya, dibikin pabrik, didengarin Quran. Kami belajar dari orang Jepang. Dan minuman ini untungnya kita setor, kita kirim buat Palestina, sebagian buat dakwah. Bapak Ibu, saya bikin air minum sendiri, perusahaan sendiri, paling tidak saya menjaga diri saya dulu. Setiap kali saya berdakwah, di meja saya nggak mau lagi ada minuman Yahudi yang botolnya biru. Saya nggak mau lagi minum air Yahudi. Mau dipaksa, mau dibayar, nggak akan saya mau. Lebih baik saya mati menjaga kehormatan diri saya dan kehormatan Palestina, saudara saya.
Bulan ini saya diuji sama Allah iman saya. Perusahaan Yahudi ini WA manajemen saya mau ngontrak saya. Jadi ambasador bikin iklan dibayar mahal. Dia tahu saya paling menentang. Tapi saya tidak tergoda. Kalau mau cari dunia saya ambil ini. Uang di depan mata miliaran. Tapi saya tolak Pak. Bu, tolong bantu saya dong. Bantu kami Majelis Ulama Indonesia. Jangan pernah berhenti. Teruslah memboikot produk-produk Yahudi. Produk Amerika yang terafiliasi dengan kejahatan Israel lanatullah. Ibu tahu nggak Amerika dan Israel itu sekutu. Sama-sama biadab. Baru beberapa hari mengumumkan gencatan senjata, nggak jadi nyerang Gaza. Beberapa hari berikutnya sudah berkhianat. Jadi jangan percaya dengan janji orang Yahudi. Orang nabinya saja dalam Quran ditipu, dikibulin, Tuhannya dibohongin, betul? Apalagi manusia. Tiba-tiba beberapa hari berikutnya dia langsung bikin statement. Mau Presiden Donald Bebek sih manggilnya. Sama Netanyahu, dia menyakitkan ucapannya. Orang Palestina, saudara kita yang punya negeri, punya tanah, punya rumah disuruh keluar, pindah ke Saudi Arabia. Katanya di sana masih lapang. Ngapain kalian pergi saja? Ngusir orang yang punya rumah. Betul? Biadab ini, betul? Bu, tolong, saya sedih banget lihat ibu-ibu di negeri kita ini, khususnya di Jawa Barat saya setiap kali lihat pakai hijab, nggak tanggung-tanggung, bukan cuma hijab, cadar, muka dicadarin, cadar itu kan sunnah, hijab ini wajib, kepala dihijabin, muka dicadarin, hatinya nggak dibungkus. Masuk KFC, bawa anak-anak makan, menangis Rasulullah lihat kebodohannya. Betul? Kita beli KFC, kita beli apa lagi tuh? McD, apa lagi? Pizza Hut, Hamburger King. Hah? Oh, udah ganti ya? Ya Burger King. Kita makan. Kita nggak sadar perut kita kenyang, Palestina digoncang kelaparan, kita senyum, Palestina nangis, itu akan jadi setiap tetes darah buat mereka. Dosa, ikut andil dosa. Mana dalilnya? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Apapun perusahaan yang dibangun oleh Yahudi di seluruh dunia untungnya mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Pembeli terbesar produk mereka justru orang-orang kita yang memperkaya mereka. Betul? Mulai sekarang tolong boikot, haramkan bila perlu, jangan makan di sana. Ustaz, kata ulama yang satunya nggak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Kan ini air putih, halal. Betul, ini halal. Tapi nggak toyib, you know. Kan dalam Quran urusan makan minum dikunci dengan 2 poin. 1 halalan. Jadi jangan cuma ngejar halal, toyibnya juga penting. Kalau nggak toyib, walaupun halal, nggak menyempurnakan kehalalannya. Saya pastikan. Nih, ini halal, tapi nggak toyib. Karena punya orang Yahudi, untungnya dia beli senjata, dia bunuh saudara kita, bahkan bisa jadi haram. Paham? Jelas? Jadi nggak usahlah makan makanan yang begitu, lebih baik makan batagor, seblak, cilok, cireng. Apalagi tolong yang jualan bantu saya. Lapar semua ini kayaknya. Jelas? Ibu tahu nggak siapa pembeli terbesar minuman Yahudi ini? Masjid kita, pengajian kita, menangis Rasulullah lihat kebodohan kita. Masa yang ceramah ustadz kita, yang hadir jamaah kita, acara-acara kita, kok Yahudi yang ngambil manfaatnya? Tolong DKM Masjid bantu kami. Yang membesarkan minuman Yahudi masjid. Maka cara menghancurkannya mulailah jihad dari masjid. Haramkan minuman Yahudi masuk ke masjid. Ini yang terakhir kali. Ibu pernah nonton bioskop nggak? Saya pernah diajak anak saya nonton bioskop. Begitu masuk, saya bawa minuman dari luar. Itu sapamnya jaga di pintu masuknya. Maaf ya Ustadz, minuman dari luar, makanan nggak boleh bawa ke sini. Silakan beli minuman dari dalam. Masa sapam bioskop bisa mensortir? Mulai hari ini SOP masjid marbotnya sortir.
Kalau ada pengajian begini, ibu-ibunya tungguin depan. Ada Yahudi, jangan bawa masuk. Lempar ke kotak sampah. Jangan. Mau beli air dari masjid. Masjid harus kerjasama dengan produk-produk muslim. Banyak. Ada air maksum. Saya nggak pernah loh mempromosikan air saya saja. Enggak. Selama milik muslim saya bangga saya promosikan. Ada air maksum. Ada OKOC. Ada santri. Buya Yahya punya Al-Bahjah. Habib Segaf Bahrun punya Dalwa. Arifin Ilham punya Az-Zikra. Ahmad Al-Habsyi punya Ajwa dan Ummati. Kenapa nggak bangga beli produk orang kita sendiri? Kalau pedagang kita sukses, zakatnya nambah, sedekahnya meningkat, syiar agamanya ada di mana-mana. Kenapa sibuk memperkaya lawan-lawan kita? Dia ambil untung dari kita, dia hancurkan saudara kita. Leres, leres. Ya, jangan lagi ya minuman Yahudi ini yang terakhir kalinya haramkan. Cari minuman yang lain. Bu, saya pastikan kalau masjid bisa mengolah potensi ini, kerjasama dengan perusahaan muslim milik muslim air, bikin agen di bawah, masjid nggak butuh celengan, nggak butuh celengan. Saya pastikan kalau masjid cuma berharap celengan dari jamaah konvensional nggak dewasa, nggak bisa ngolah potensi. Masjid harus punya berbagai usaha. Yang masuk ke masjid butuh minum, betul? Butuh beras, butuh ini, bikin masjid mat. Mereka pasti bangga beli ke masjid, betul? Yang sholat di masjid pasti ada yang mau umroh. Setiap tahun ada yang pasti haji. Nggak mungkin nggak. Masa sholatnya di masjid, daftar umrohnya di Jakarta nggak nyambung. Coba masjid jalin kerjasama dengan travel-travel, bikin perwakilan. Paling tidak umumkan semua jamaahnya. Bapak Ibu yang ingin jamaah semuanya, yang ingin umroh haji, alhamdulillah masjid sudah kerjasama travel. Nanti silakan daftar ke sekretariat. Insya Allah berkah, kami tuntun, kami jaga, kami hantarkan. Setiap jamaah dapat untung, kumpulin untungnya. Nanti kalkulasikan setiap tahun berangkatkan marbot, imam, bikin kuis. Jamaah yang paling rajin sholat ada CCTV, dapat bonus umroh gratis. Maju masjidnya, ramai. Sudah ada kerjasama travel umroh belum? Belum? Belum, mana DKM? Kalau belum, saya siap kerjasama. Saya punya 4 perusahaan travel, tinggal saya tunjuk mana perwakilannya, saya bantu hadir lagi ke sini, nggak usah bayar apapun, kumpulkan umat, undang banyak-banyak, gelar manasik akbar, semua bisa ke Baitullah, nanti suruh daftar ke masjid, selesai.